Halo semuanya, selamat datang di video lanjutan series pembelajaran PLC. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai dasar pemrograman PLC menggunakan bahasa ladder diagram yang meliputi pengenalan instruksi input-output, bagian-bagian ladder diagram, hingga aturan penggunaan ladder diagram. Hal tersebut sangat penting diketahui oleh programmer sebelum merancang program menggunakan ladder diagram untuk memastikan program terhindar dari error dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, mari kita mulai sekarang. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengenalan 5 bahasa pemrograman PLC yang sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh International Electrotechnical Commission atau disingkat dengan IEC 61131-3 yang merupakan sebuah standar internasional yang digunakan dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller. Salah satunya ialah ladder diagram. Ladder diagram adalah bahasa pemrograman PLC yang paling populer, menggunakan logika internal untuk menggantikan banyak komponen seperti timer dan counter, kecuali perangkat fisik yang membutuhkan sinyal listrik. Ladder diagram dapat menggunakan perintah-perintah untuk menjalankan suatu sistem agar bekerja sesuai dengan yang diinginkan, yang mirip dengan rangkaian listrik. Misalnya, untuk input, kita bisa menggunakan normally open, normally close, positive edge, dan negative edge. Sedangkan untuk output, kita bisa menggunakan coil, negative coil, set coil, dan reset coil. Dan bisa juga menggunakan instruksi-instruksi lainnya yang diproses pada program seperti counter dan timer. Selain itu juga ada function block lain seperti subtractor, adder, comparator, dan PID controller, dan lainnya yang akan kita bahas lebih lengkap pada video selanjutnya. Dan sekarang pertanyaannya ialah bagaimana cara menghubungkan input dan output tersebut pada program ladder diagram? Sebelumnya kita perlu memahami apa saja bagian-bagian dari ladder diagram. Yang pertama ialah power rail, yang mana berfungsi sebagai sumber tegangan untuk sirkuit kontrol pada ladder diagram. Memiliki dua buah rail yang terdapat di sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri disebut sebagai power rail positif dan sisi kanan disebut dengan power rail negatif. Selain yang menghubungkan input-output pada ladder diagram, harus menghubungkan dua buah rail tersebut agar program dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari error. Input harus diletakkan di sisi kiri dan output harus diletakkan pada sisi kanan, sehingga tampak seperti satu baris rangkaian instruksi. Baris-baris ini disebut dengan rang atau anak tangga. Rang digunakan untuk mengatur alur logika dan mengendalikan output pada sistem. Alur logika akan diproses dari rang paling atas terlebih dahulu hingga menuju ke rang paling bawah. Sama seperti rangkaian listrik pada umumnya, sinyal tegangan akan mengalir dari tegangan tinggi atau positif ke tegangan rendah atau negatif, sehingga kondisi instruksi di sisi kiri akan mempengaruhi kondisi instruksi selanjutnya. Seperti halnya bahasa pemrograman lainnya, ladder diagram juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh programmer untuk memastikan program yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Aturan yang pertama, kontak input dapat dihubungkan secara seri maupun secara paralel dalam ladder diagram. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat ladder diagram berikut. Pada rang 1, kontak input beralamat I1, I2, dan I3 terhubung secara seri. Artinya, ketiga kontak ini berlogika AND, sehingga semua kontak input harus bernilai 1 atau ON untuk dapat mengalirkan tegangan dari power rail positif ke power rail negatif dan mengaktifkan coil Q1. Sedangkan pada rang kedua, kontak input I4, I5, dan I6 terhubung secara paralel, atau dengan kata lain, ketiga kontak tersebut berlogika OR, sehingga hanya perlu salah satu kontak yang bernilai 1 atau ON untuk mengalirkan tegangan dari power rail positif dan mengaktifkan coil output Q2. Rang 1 maupun rang 2 dapat dijalankan secara normal dan tidak terjadi error,
karena telah sesuai dengan aturan pertama untuk ladder diagram. Aturan yang kedua, kontak output hanya dapat dihubungkan secara paralel dalam ladder diagram. Mari kita perhatikan ladder diagram berikut. Berbeda dengan kontak input yang dapat dihubungkan secara seri maupun paralel, pada kontak output hanya dapat dihubungkan secara paralel dengan kontak output lainnya untuk menghindari konflik output dengan coil lainnya. Contohnya, pada rang 1, coil Q1, Q2, dan Q3 terhubung secara seri, maka akan sulit untuk menentukan output akhir karena kemungkinan beberapa output yang berbeda-beda. Sebagai gantinya, kita dapat menghubungkan kontak output tersebut menjadi paralel, seperti pada rang 2, sehingga ketika kontak input I2 bernilai 1, maka akan mengaktifkan coil tersebut secara otomatis. Aturan yang ketiga, satu input dapat digunakan beberapa kali dalam satu program. Maksudnya seperti apa? Mari kita perhatikan ladder diagram berikut. Ladder diagram ini memiliki 3 rang, yang mana masing-masing rang memiliki satu input dan satu output. Namun, ada yang unik dalam pengalamatan input-output pada program ini. Kalau kita perhatikan pada pengalamatan output, masing-masing rang memiliki alamat output yang berbeda, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan, untuk pengalamatan input, semua rang memiliki alamat input yang sama, yaitu I1. Sehingga, ketika kontak input I1 diberikan nilai 1 atau on di salah satu rang, maka sekaligus akan mengaktifkan kontak input I1 di rang lainnya dan mengaktifkan output pada masing-masing rang. Inilah yang dimaksud bahwa satu input dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Program ini tidak terjadi error karena telah memenuhi untuk aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, satu output tidak dapat digunakan berulang kali dalam satu program, kecuali set reset dan latch unlatch. Untuk lebih memahaminya, saya sudah menyiapkan contoh ladder diagram berikut. Perhatikan pada rang 1 dan rang 2, memiliki dua kontak input dengan alamat yang berbeda, yaitu I1 dan I2, namun mengendalikan alamat output yang sama. I1 terhubung dengan coil set, sehingga I1 digunakan untuk mengaktifkan output Q1 ke keadaan on. I2 terhubung dengan coil reset, sehingga I2 digunakan untuk mereset atau mengembalikan nilai output Q1 ke keadaan off. Namun, jika kita menghubungkan output Q2 yang sama seperti pada rang 3 dan rang 4, maka akan terjadi error, karena hal ini tidak sesuai dengan aturan yang keempat. Q2 tidak dapat digunakan berulang kali pada dua rang sekaligus. Aturan yang kelima, alamat output dapat digunakan sebagai alamat input. Mari kita lihat ladder diagram berikut. Pada rang 1, kontak input I1 digunakan untuk mengaktifkan coil Q1. Namun, alamat Q1 digunakan kembali sebagai input yang diparalelkan dengan kontak I1. Rangkaian ini disebut sebagai latch atau instruksi yang mengunci keluaran pada status on bahkan setelah masukan I1 tidak aktif lagi. Dan untuk menonaktifkannya, diperlukan satu kontak tambahan yaitu I3 sebagai unlatch, instruksi yang membuka kunci keluaran yang telah dikunci oleh instruksi latch sehingga keluaran dapat kembali ke status awal atau off. Contoh penggunaannya terdapat pada tombol start-stop untuk mengontrol motor. Atau aturan ini juga dapat berfungsi untuk menghubungkan serangkaian logika ke serangkaian logika lainnya yang saling berkaitan dalam suatu proses. Misalnya, pada rang 2, kontak I2 dapat mengaktifkan Q3 dan Q2 jika Q1 telah aktif terlebih dahulu. Aturan yang keenam, alamat input tidak dapat digunakan sebagai alamat output. Berbeda dengan aturan kelima yang dibahas sebelumnya, yang mana alamat output dapat digunakan sebagai alamat input. Namun sebaliknya, untuk alamat input tidak dapat digunakan sebagai alamat output. Mengapa? Karena alamat output dapat digunakan sebagai alamat input karena sifatnya yang pasif. Output hanya memberikan sinyal keluaran pada perangkat, atau proses yang terhubung dengannya.
Sedangkan input mengambil sinyal atau data dari proses atau perangkat yang terhubung seperti sensor atau push button. Dengan demikian, alamat output dapat digunakan sebagai alamat input karena tidak memberikan sinyal dan hanya menerima sinyal masukan. Sedangkan alamat input tidak dapat digunakan sebagai alamat output karena memberikan sinyal keluaran yang dapat merusak perangkat yang terhubung dan mengganggu proses. Dari ladder diagram ini, dapat dilihat bahwa rang 2 akan mengalami error karena menggunakan alamat input pada coil output yang tidak sesuai dengan aturan yang ke-6. Terakhir ialah aturan ke-7, yang mana satu rang hanya dapat mengandung satu persamaan. Contohnya pada ladder diagram berikut. Pada rang 1, kontak input I1 mempengaruhi coil Q1 dan Q2. Begitu juga dengan I2, dapat mempengaruhi coil Q1 dan Q2. Sehingga, untuk mengaktifkan Q1 dan Q2 dapat dilakukan dengan cara memberikan nilai 1 atau on pada salah satu kontak I1 atau I2. Kondisi tersebut saling terhubung atau masih satu persamaan, sehingga dapat diletakkan dalam satu rang yang sama. Namun, instruksi-instruksi pada rang kedua tidak dapat digabungkan pada rang 1, karena tidak ada hubungan secara langsung antara instruksi tersebut atau tidak ada garis vertikal berwarna hijau yang menghubungkan instruksi tersebut. Tetapi, jika kita ingin mengaitkan proses tersebut, kita bisa menggunakan output rang 1 sebagai input yang mempengaruhi output pada rang kedua, seperti yang dijelaskan pada rule kelima. Karena rang 1 dan rang 2 sudah tidak dalam satu persamaan. Sekian untuk video penjelasan tentang aturan dalam pemrograman PLC menggunakan ladder diagram. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai simulasi secara 3 dimensi menggunakan software pemrograman PLC dan Factory I/O untuk memahami cara kerja dari instruksi-instruksi yang tersedia dalam bahasa pemrograman ladder. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk video terbaru seputar otomasi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini. Sampai jumpa!